Hari ini saya akan berbagi pengalaman dalam meneliti dan mereview beberapa kajian tentang partikel pragmatik dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Yang akan saya bahas pada siang ini ada beberapa hal. Yang pertama, pengantar singkat mengenai partikel pragmatik. Kemudian yang kedua, saya akan mereview kajian Freiburg pada bahasa Indonesia yang waktu itu diambil data dari salah satu interaksi di Yogyakarta. Yang ketiga, saya akan membahas kajian ikrar negara dalam bahasa Betawi. Dan yang keempat, itu kajiannya Bapak Junior dan kawan-kawan dalam bahasa Sunda. Dan terakhir pada bahasa Madura. Baik, saya mulai secara singkat saja. Untuk yang pertama, partikel pragmatik sebenarnya memiliki beberapa banyak istilah, dan salah satu tokoh yang mumpuni di bidangnya dan seringkali dikutip adalah Jan Laosman, linguis dari Jerman. Kemudian ada Ed Fullen. Istilahnya mereka menggunakan kata partikel pragmatik, ya, atau pragmatic particle. Yang kedua, ini ada Karin Eimer. Kemudian tokoh ini tidak menggunakan istilah pragmatic particle, tapi menggunakan istilah discourse particle. Kemudian ada juga Bruce Fraser yang menggunakan istilah discourse markers. Dan ada juga Laurel Brinton yang menggunakan istilah pragmatic particle, pragmatic markers. Nah, di antara beberapa tokoh kajian pragmatik atau discourse particle atau marker ini, memang sampai saat ini dari beberapa review yang sudah saya lakukan, belum ada keputusan secara konsensus istilah mana yang akan digunakan atau tepat digunakan. Nanti akan bergantung pada jenis kata atau topik yang dikaji. Bila perspektifnya lebih dekat pada wacana atau diskursus dalam sebuah teks, maka barangkali akan lebih tepat digunakan istilah discourse particle atau marker. Termasuk menggunakan kata partikel ataupun marker juga akan nanti ada beberapa konsekuen ya dari approach yang kita gunakan. Nah, di antara sekian banyak istilah tersebut, di mana para tokoh belum bersepakat kira-kira topik mana, terma mana yang tepat, sebenarnya ada beberapa hal yang mereka secara tidak langsung ataupun secara langsung itu sepakati. Misalnya, mereka mengatakan bahwa seringkali yang disebut dengan konsep pragmatic particle itu berupa sebuah kata yang pendek atau tereduksi secara fonologis. Yang kedua, misalnya yang pertama itu adalah contoh kata well dalam bahasa Inggris, now, atau kalau dalam bahasa Indonesia seperti kata kok, deng, doh gitu ya. Atau bahasa Madura itu seperti kata ce, bahasa Sunda seperti kata eta gitu ya. Kemudian yang kedua, yang mereka sepakati juga secara tidak langsung adalah bahwa hampir semua yang dikategorikan sebagai pragmatic particle itu seringkali tidak memiliki makna semantik atau kategori gramatikal yang jelas. Nah, tetapi semuanya memiliki makna pragmatik. Kalau dalam istilahnya Sperber and Wilson, di relevan teorinya, mereka mengatakan bahwa pragmatic particle itu tidak memiliki semantic meaning, tapi memiliki procedural meaning. Dan yang ketiga yang menarik untuk kita highlight adalah bahwa discourse marker atau pragmatic marker atau pragmatic particle itu seringkali memiliki fungsi banyak, lebih dari satu. Ya. Jadi misalnya akan ada sebuah topik kajian yang dianggap marker atau pragmatic particle, tetapi fungsinya hanya mono, itu kurang menarik dan menurut beberapa tokoh harusnya bisa dihindari mengganti dari kata yang kira-kira multifungsional atau polyfunctional. Nah, saya akan memberikan beberapa guidelines. Apa sih itu discourse marker atau discourse particle menurut Brinton? Menurut Brinton, istilah ini seringkali muncul dalam spoken language. Ya, dalam spoken language.
Kemudian yang kedua, biasanya dia berbentuk short secara fonologis ataupun dia seringkali reduksi. Adapun yang ketiga, makna pragmatiknya, makna proporsionalnya itu seringkali susah untuk didefinisikan. Ya karena dia secara semantik tidak memiliki makna yang rigid, misal di kamus dia tidak ada maknanya, tetapi ketika diucapkan atau digunakan dalam sebuah percakapan, dia memiliki fungsi yang berbeda, ya, atau memiliki fungsi lebih daripada makna semantiknya. Kemudian yang ketiga, seringkali keberadaan pragmatic marker atau pragmatic particle tersebut itu adalah optional, ya, dalam sebuah percakapan, sehingga keberadaannya atau ketidakberadaannya itu tidak render sentence ungrammatical. Nah, kemudian yang terakhir menurut Brinton itu adalah lagi-lagi hampir semuanya berupa bentuk yang memiliki multifunctional atau polyfunctional. Oke. Jadi misalnya kata dalam bahasa Jawa, kata wong, yang secara definitif semantik itu misalnya diartikan sepadan dengan kata orang sebenarnya dalam bahasa Jawa juga tidak serta-merta dapat diartikan orang dalam beberapa konteks. Ya. Misalnya saya orang Jawa, kemudian orang saya tidak tahu, maka orang di sana itu memiliki perbedaan makna secara pragmatik. Baik, saya akan lanjut untuk ke berikutnya adalah apa yang paling sering dikaji oleh beberapa tokoh. Itu ada beberapa hal yang saya highlight. Misalnya yang sering kali mereka kaji adalah kata well dalam bahasa Inggris, kata now atau you know yang bentuk frase. Ya. Kalau ini satu kata, you know dua kata bentuk frase. Yang lain itu adalah kata ya. Ini bisa berbeda, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ya, ada kan, atau kata la. Ya. Ini termasuk lumayan sering dikaji. Selain misalnya you know, I mean, gitu ya, itu banyak kajian di bidang itu. Dan yang paling banyak sekarang trennya adalah kajian ini sudah mulai banyak diteliti di non-English language. Jadi bahasa di ASEAN, bahasa di Indonesia, kemudian bahasa Singlish misalnya, ada beberapa partikel di sana. Kalau yang Malaysian English atau Singlish bisa Bapak Ibu lihat di kajiannya Gupta tentang partikel lah dalam bahasa Singlish. Baik. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui sebenarnya medan makna partikel pragmatik? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan sebelum kita nanti menganalisis. Misalnya kita perlu mengetahui dulu bagaimana bentuk dari partikel pragmatik yang akan kita kaji. Yang kedua, kita bisa lihat dari posisinya. Dalam hal ini akan bergantung pada jenis kalimat yang digunakan oleh penutur. Ya. Jadi dua hal ini menurut saya adalah landasan yang penting untuk kita ketahui sebelum kita nanti bentukan maknanya seperti apa, fungsinya apa yang dibawa oleh partikel pragmatik yang kita kaji. Dari sekian banyak pendekatan yang sudah dilakukan oleh beberapa tokoh, ada 3 yang mau saya highlight, bahwa banyak kali mereka menggunakan pendekatan sosiopragmatik dalam mengkaji pragmatic particle. Ada pula yang menggunakan CA, analisis percakapan. Ada pula misalnya sangat concern dalam bidang fonologi, maka makna juga akan bisa dipengaruhi oleh intonasi, ya, intonation contour atau intonation unit. Jadi bisa menggunakan perspektif ini atau perspektif yang lain, misalnya mau bahas dari perspektif discourse. Discourse itu salah satu yang sudah mengkaji sejak tahun 80-an adalah Deborah Shifrin, di mana dia mengkaitkan antara makna ini dan fungsinya terhadap koherensi dalam sebuah wacana yang dibangun. Nah, sekarang saya mau membahas review kajiannya punya Freiburg. Freiburg itu sudah melakukan kajian ini pada katakan dan ya, itu sekitar tahun 98 sampai dengan tahun 2001. Dan ada beberapa temuannya, misalnya kan itu posisinya bisa internal, final, dan initial. Ya.
Nah, si Freiburg ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan kedua approach tersebut dengan memperhatikan posisi, tipe kalimat, dan intonasi yang dibawa oleh partikel yang digunakan. Salah satu contohnya adalah pada dialog ini, misalnya penyebabnya katanya AC, tapi kan kedua juga kita juga pakai AC juga. Nah, ini di bawah adalah glossnya Bapak Ibu, terjemahannya. Ya, kita pakai juga kan, AC selalu pakai. Nah, di sini katakan ini muncul di akhir ya, di final setelah kalimat kita juga kan. Fungsi di sini akan berbeda dari fungsi kan yang berada setelahnya transisi tapi. Gitu ya. Nah, jadi ternyata kan itu oleh orang Indonesia menurut Freiburg digunakan di berbagai macam posisi dan maknanya berbeda-beda. Nah, dari temuannya dia, kemudian misalnya kita juga tahu misalnya kalimat kan kamu terlambat, ya bentuknya kannya di awal. Kemudian kamu terlambat kan? Nah, ketika saya mengucapkan juga ada intonasi yang berbeda ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik dalam memperhatikan intonasi sebagai salah satu faktor bagaimana makna akan memiliki medan makna yang berbeda, bisa juga menggunakan PIA atau intonasi kantornya fonologi. Yang ketiga misalnya kamu kan terlambat. Nah, ternyata tempatkan itu bisa di awal, bisa di akhir, juga bisa di tengah gitu ya. Nah, dan ini kan nanti akan memberikan makna yang berbeda terhadap percakapan disampaikan. Misalnya kan-nya itu tidak ada dalam sebuah percakapan, kamu terlambat. Dan katakan kamu terlambat, maka dia maknanya akan berbeda. Nah, saya kira ini yang paling mudah kita pahami karena sering kita gunakan dan sering kita jumpai, meskipun mungkin secara tidak sadar kita bertanya-tanya, apa iya maknanya berbeda ya. Baik, selain itu ada banyak sebenarnya temuan Freiburg dan fungsi dari kan dan ya. Terakhir itu tahun 2018 ada kajiannya Syarif yang mengambil linguistik di Radboud juga mengkaji kata fungsi dari ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kajian Freiburg tadi mengatakan bahwa fungsi partikel kan yang digunakan oleh orang Indonesia, waktu itu mahasiswa yang ada di Jogja, salah satu kampus Jogja, dia mengatakan bahwa fungsinya kan itu tidak hanya sebagai empatik, tapi sebagai solidarity building. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kan itu berfungsi sebagai share knowledge. Yang ketiga, bisa saja kan itu untuk requesting agreement. Nah, jadi semuanya sebenarnya dia kan atau ya itu indicate conjoint knowledge, di mana salah satu basis Freiburg ketika menganalisis adalah melihat pola hubungan antara speaker dan hearer dengan menggunakan Labov and Fensel typology. Ada 5 itu ya, A, B, AD, sama O. Itu ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat atau saya bisa bagikan perspektif di paper itu. Oke, kurang sedikit lagi. Baik, sekarang kita pindah ke partikel yang ada di bahasa Betawi. Sebenarnya bahasa Indonesia juga mungkin ya. Karena iklan negara itu datanya adalah berupa folkplay pada bahasa Betawi. Sehingga dia menganalisis kok, kek, dong, sih, dan lain-lain. Ada sekitar 11 partikel yang dianalisis. Bagaimana iklan negara menganalisisnya? Dia menggunakan salah satu approach-nya, dia menggunakan equal translation dalam bahasa Inggris. Kemudian melihat bagaimana posisi atau bentuk kalimat yang digunakan, misalnya dalam bentuk interrogatif, kalimat imperatif, atau sebuah kalimat deklaratif. Di mana ternyata kok dalam statement itu berfungsi berbeda, misalnya tingkatnya berbeda. Atau kata dong dalam statement dan kata dong dalam order atau imperatif dia memiliki makna yang berbeda. Oke, di bahasa Sunda itu ada kajiannya Junior dan kawan-kawan.
yang mengkaji partikel teh, mah, dah, dan we pada dongeng Kang Ibing. Nah, salah satu temuan mereka mengatakan bahwa partikel ini seringkali teh misalnya itu berada di post-verbal position, yang maknanya nanti itu untuk trigger empathic meaning. Kemudian mah itu biasanya muncul setelahnya noun. Dan W misalnya share similar function dengan now yang introduce topic. Jadi sebenarnya dalam mengkaji pragmatik partikel kita bisa menggunakan banyak perspektif dan bisa melihat banyak hal, mulai dari bentuk kalimat, jenis kalimat, atau tata bahasa yang barangkali keberadaannya bisa membuat maknanya berbeda. Nah, karena yang unik dan membuatnya menarik dari sebuah kajian pragmatik partikel adalah polyfunctionality, maka kita perlu mencari bagaimana bentuk dan fungsinya. Kemudian saya mau masuk ke bahasa Madura ya. Di bahasa Madura, saya ingin mengutip temuannya Irham, bahwa dalam bahasa Madura ada beberapa partikel, misalnya ce, leh, la, akhera, teti, dan lain-lain, atau kacong, yang fungsinya bermacam-macam. Bisa kacong itu adalah son, kalau dalam bahasa Inggris, atau anak, yang dia nanti dalam percakapan bahasa Madura berfungsi sebagai solidarity building. Nah, ada juga nanti beberapa partikel yang lain. Saya akan memberikan contoh misalnya untuk ce. Ce itu di tempat yang berbeda dengan posisi teks yang berbeda akan memiliki berbagai macam varian fungsi. Misalnya yang pertama dia sebagai prohibitive marker. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu, misalnya lo oleh paksa, ce paksa. Nah, di sini ce muncul berada tepat sebelum kata kerja, di mana dalam sebuah kalimat imperatif kata ce yang muncul sebelum kata kerja, dia makna yang sama persis dengan equal terjemahannya dengan jangan dalam bahasa Indonesia. Di mana kata jangan itu misalnya negasi juga bisa dengan kata tidak. Nah, ini yang menariknya adalah kata prohibition di sini dia diawali juga dengan faktor lain di mana kalimatnya menggunakan kata lo oleh yang berarti di sini tidak diperbolehkan ya, atau jangan. Jadi maknanya sebenarnya cek di sini dengan lo oleh itu hampir sama. Nah, ketika digunakan seperti ini, maka akan ada varian makna yang berbeda, di mana dengan cek yang ada sebelumnya kata verba paksa ini memiliki fungsi sebagai prohibition dalam sebuah kalimat imperatif. Kalau dijabarkan akan ada banyak karena prohibition atau imperatif memiliki banyak fungsi ya Bapak Ibu. Yang kedua misalnya selain diawali menempati posisi sebelum verba, bisa saja dia menempati setelah kata pronomina ya. Bakna itu kamu, pronoun. Nah, kemudian yang kedua adalah dia bisa saja berfungsi sebagai explanatory. Yang menurut Wirya Smuri itu dalam kajian Wong di bahasa Jawa, kata jakreng di sini, jakreng dalam lo keduan compok misalnya, why do you sit at that place? Bahan make toju, ya. Apa saya kelako? What do you do? Jakreng dalam lo keduan compok. Nah, ini jawaban dari si A. Jawabannya. Jawaban dari si B ya. Because I don't have a house. Karena saya tidak punya rumah. Jadi mengapa kok dia duduk di sana? Dia menggunakan partikel ca varian yang dengan reng, ca reng di awal percakapannya, kemudian dia berfungsi sebagai explanatory. Oke, yang selanjutnya adalah bisa pula kata ca ini dengan variannya itu berfungsi untuk memberikan disappointment, kekecewaan. Misal dalam kalimat ini, I have taught you not to play, but you still keep playing. Cak reng la marah dipakai nggak? Roja amain, cik pakun amain. Ini bahasa Maduranya Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya kira-kira, I have taught you not to play, but you still keep playing. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kata cak rengan itu memiliki
dimensi makna subjektivitas, di mana medan makna yang dimunculkan akhirnya itu si speaker merasa kecewa karena dia sudah melakukan peringatan sebelumnya, sudah memberikan informasi, tetapi dia masih ngeyel kira-kira begitu. Maka dalam ekspresi tersebut kita bisa speaker menggunakan kata jakrengan untuk mengekspresikan bahwa dia kecewa dengan apa yang dilakukan oleh si listener atau hearer. Saya kira demikian dulu, nanti bila ada pertanyaan yang mungkin bisa saya respon, bisa di kolom komentar. Nah, variannya Bapak Ibu ada banyak, kalau dalam bahasa Madura ada cak, jakreng, jakrengan, atau cak ih, tergantung bermacam variannya. Jadi intinya adalah yang mau saya katakan bahwa beberapa kajian ini tentang partikel pragmatik di bahasa Indonesia, itu pertama kita akan sangat kaya pada model-model partikel seperti ini, di mana kita memiliki banyak varian bahasa. Tetapi sejauh ini banyak sekali peneliti partikel pragmatik atau discourse marker di Indonesia itu dilakukan oleh orang non-Indonesia. Sehingga di forum ini barangkali ada Bapak Ibu yang berminat, mari kita bisa bersama-sama untuk memperbanyak, memperkaya hasanah kajian pragmatik partikel yang bisa dibaca oleh banyak kalangan, tidak hanya oleh orang-orang Indonesia, sehingga misalnya barangkali bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk mengenalkan kekayaan linguistik di Indonesia. Terima kasih.